era sosmed ini sebenarnya ada bagusnya, tapi ada juga efek sampingnya nih. Branding kita sebagai negara itu yang rusak. Gak bisa juga dianggap enteng. Mungkin orang banyak mengatakan sinis, oh ini dikit-dikit Soros, dikit-dikit Soros. Ya memang dia. Kenapa saya juga agak gelisah ya sebagai orang yang dulu kita hidup di zaman reformasi kan, saya sendiri angkatan 98. Tapi branding ini merontokkan satu perekat dasar kita waktu kita memutuskan jadi negara. Halo Sobat Reformis, jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto di program Reform Syndicate dalam Hub Wicara. Hura! Kali ini kita ketemu dengan Bang Riko Marbun, Direktur Eksekutif Lembaga Median. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama kita nggak bertemu. Iya, nih. lama. Mantap ini. Terima kasih undangannya Reform Syndicate. Terima kasih banyak Bang atas waktunya, kesempatannya Jadi, untuk hadir. Ada Reform Movement, ada Reform Syndicate. Iya. Ini mantap ini. Iya. Nah, Bang Riko Marbun ini kalau bicara soal demokrasi, apalagi dengan perkembangan yang sangat masif hari ini di dunia maya, media sosial luar biasa. Nah, Bang Riko ini salah satu yang kemudian kita kenal sebagai analisis mengetahui seperti apa pergerakan di media sosial, dan juga yang pastinya Bang Riko ini kalau berbicara soal perilaku pemilih dari pemilu ke pemilu pasca reformasi, beliau sangat matang di situ, atau bisa dikatakan paripurna ya. Dari tahun 2007 kita buat 2007. Tahun 2007. Iya, oke. Berarti sudah hampir 2026, berarti 19 tahun ya. 19 tahun. Ya, kurang lebih lah begitu. Ya, beda-beda tipis lah dengan pasca reformasi kan umur demokrasi substansial kita. Habis waktu reformasi kita kebanyakan aksi di jalannya. Dari kuliahnya biasa-biasa aja. Setelah itu kita kuliah ke luar negeri, baru kita pulang, baru kita buat lembaga survei. Ya, jadi Bang Riko ini backgroundnya juga aktivis yang hidup dan tumbuh di jalanan juga ya Bang ya? Ya betul. Dulu bisa seminggu 2-3 kali demo dulu. Iya. Nah, oleh karena itu Bang, karena tema kita adalah login demokrasi, suara kita di balik algoritma. Oh, ya. Nah, jadi apa kabar media sosial hari ini, apalagi sekarang masih gelombang aksi itu kelihatannya apakah sudah mereda atau akan tumbuh lagi nih Bang? Jadi kalau kita lihat ya, jadi kita Median itu sudah pernah beberapa kali mengambil data survei begitu ya, melihat bagaimana sesuai dengan tema hari ini, demokrasi begitu ya. Alhamdulillahnya kita bersyukur bahwa mayoritas masyarakat Indonesia ini masih memilih demokrasi itu sebagai salah satu sistem yang harus diperjuangkan bersama. Jadi kalau kita lihat data surveinya itu selalu konstan antara 75 sampai 85% secara tren ya, bahwa orang mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sebuah pilihan, begitu, sebuah pilihan sistem yang memang harus dijaga. Nah, cuman memang kita juga bisa melihat bahwa masyarakat itu menilai bahwa memang tidak ada sistem yang 100% sempurna, dan selalu ada dalam tanda kutip penyakit yang menyertainya. Jadi demokrasi itu juga punya efek samping, punya penyakitnya begitu. Dua hal yang kita lihat ya, yang waktu kita tanyakan ke responden begitu ya, dari satu survei ke survei lain, ada dua tema itu yang terus-menerus berulang. Yang pertama itu mereka melihat bahwa ada dua penyakit demokrasi ini ya. Yang pertama mereka melihat korupsi. Ya, jadi kan salah satu tuntutan reformasi dulu itu saat saat melengsarkan penguasa yang sudah berkuasa selama 32 tahun, itu kan kita berharap melihat Indonesia yang lebih bersih begitu kan. Nah, ternyata kita bisa melihat, rakyat melihat bahwa tujuan penghapusan pemberantasan korupsi itu sepertinya belum tercapai. Ya. Nah, yang kedua kita melihat itu mereka juga
menilai bersama dengan demokrasi, bersama dengan kebebasan itu ada kegaduhan. Iya, iya, iya. Ya, ada kegaduhan, ada demonstrasi, ada dalam tanda kutip seperti yang kita lihat pada Agustus lalu, begitu ya. Dan sedikit sekali kemarin terlihat di beberapa titik itu kan ada usaha-usaha untuk membuat kerusuhan. Jadi masyarakat itu menilai itu ada begitu ya. Tapi itu secara dampaknya apakah itu berefek positif atau negatif terhadap perkembangan demokrasi kita ketika misalnya aksi demonstrasi yang kemudian berujung pada kericuhan kemudian ya mengancam ketertiban umum. Jadi kan jadi kita tuh juga bertanya juga kebetulan ya, apakah misalnya pemilu ya, kemudian menyuarakan lewat anggota DPR, petisi, demonstrasi, mana di antara cara-cara ini itu masuk dalam kategori demokrasi. Ada dua pilihannya. Ternyata yang paling besar, satu pemilu, jelas ya, berarti kan berarti pemilu legislatif, pemilu eksekutif, kemudian pilkada itu masuk dari bagaimana cara orang mengeksersis hak demokrasinya. Tapi ada juga yang kedua nih, itu namanya aksi unjuk rasa. jadi orang itu masih melihat bahwa kalau ada sumbatan, ini kan problemnya kan orang ini kan kalau tidak ada sumbatan itu dan tidak ada kegelisahan yang berlebihan, sebenarnya nggak perlu juga adanya adanya aksi turun ke jalan. Era sosmed ini sebenarnya ada bagusnya, tapi ada juga efek sampingnya nih. Kalau kita lihat di Indonesia ini kan data terakhir itu pengguna internet itu internetnya itu hampir 70%. Jadi bayangin tuh 70% dari 280 juta orang itu banyak sekali kan. Kemudian itu pengguna sosmednya itu kurang lebih 60%. Dan per hari pengguna sosmed itu datanya itu menyebutkan antara 3 sampai 8 jam main sosmed. Podcast nih yang kayak dilakukan oleh Reform Syndicate ini itu bisa 1 jam per hari. 1 jam per hari. Jadi artinya kan cara orang berkomunikasi sekarang itu berubah. Jadi perubahannya drastis sosmed. Dari konvensional ke Nah, sekarang digital kayak gini. Kalau lewat pemilihan mereka mandek, lewat sosmed juga mandek. Nah, atau ada hubungan yang tidak sehat, ini kan berarti jalanannya bisa terbakar ini. Nah, itu yang menurut saya saya setuju sekali dengan tema yang diangkat Reform Syndicate ini. Jadi memang yang jadi problem sekarang itu adalah tidak ada kontrol tunggal terhadap arus informasi lewat sosmed. Ya, dan ini bahkan kontrol negara ya, itu berkurang. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita mendengar intervensi antara satu negara dengan negara lain, sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus diwaspadai. Maksudnya gini, bukan sesuatu yang prediksi, bukan. Itu sudah terjadi di mana-mana. Saling intervensi satu negara dengan negara lain itu sudah terjadi dan kita bisa sebutkan banyak contohnya. Dan itu tidak terbatas pada negara-negara biasa. Bahkan Amerika sendiri diintervensi pemilihannya oleh aktor-aktor dari negara lain lewat media sosial. Nah, jadi memang betul apa yang diungkapkan Yasrib Amir Piliang dalam bukunya Dunia yang Dilipat. Beliau menulis 1998. Oh, betul. Bahwa ya kedepannya itu, dan itu terbukti hari ini, tidak ada lagi batasan-batasan antar negara karena udah borderless kan itu. Dan itu yang menjadi instrumennya ya media sosial ini. Perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Betul. Jadi kalau kita lihat, misalnya ini ada beberapa contoh ya, baik yang sudah lewat maupun yang baru-baru aja terjadi. Saya ambil contoh ini, yang paling kuat itu kan intervensi di Amerika Serikat tahun 2016. 2016 itu Trump lawan Hillary Clinton. Ya kan, Trump lawan Hillary Clinton tuh tahun 2016. Waktu itu ada satu kasus yang namanya Pizzagate. Pizzagate ya. Jadi Pizzagate ini terjadi tahun 2016. Singkat cerita itu begini, ini emailnya dari orang-orang dekatnya Hillary Clinton ini di hijack.
dibajak, ya, kemudian diambil, disedot data-datanya, kemudian diolah sedemikian rupa, dilempar lagi ke sosmed yang ada di Amerika Serikat, ditaruh di web-web fake news, Oke. begitu ditaruh di sosmed, disebar di diskusi-diskusi sosmed. Yang ngelempar ini arahnya dari Rusia. Iya, 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 Dari iya, Rusia iya, waktu iya. itu ya. Ya, memang kalau dibilang apakah negara yang kerja itu Ini perang kognitif ya Bang ya? ya ini perang narasi. Cognitive Jadi war. memang ini perang apa ya? Perang narasi ini terjadi secara terus-menerus. Nah, jadi singkat cerita itu di salah satu, jadi ada orang namanya John Podesta. John Podesta ini itu semacam konsultan utamanya Hillary Clinton. Oke. Ya, Hillary Clinton ini lawannya Trump nih, lagi menjelang pemilu pada saat itu. Kemudian di email itu diambil, dicuplik satu kalimat. Jadi biasalah mereka lagi rapat, mereka mau order yang namanya cheese pizza. Oke. Dan itu ribuan dolar karena banyak. Nah, kita juga baru tahu ternyata di sana itu ada bahasa slang dari cheese pizza. Cheese pizza itu semacam konten pornografi untuk anak. Nah, entah gimana diatur sedemikian rupa, ya, dia pesannya itu dari satu restoran pizza namanya Comet. Comet Pingpong. Comet Pingpong ini yang punya kebetulan orientasi seksualnya LGBT. Oke. Ya, ini jadi dari sini udah kita lihat ini kan basisnya Trump nih konservatif, ya. Ini basisnya liberal. Kemudian entah bagaimana diolah sedemikian rupa di Comet Pingpong itu terjadi transaksi perdagangan anak di bawah umur di basement. Oke. Ini udah jelas bohong nih cerita sebenarnya begitu ya. Aneh bin ajaib. Dari email kemudian diolah, dipoles, jadi kok bisa perdagangan anak di bawah umur. Anehnya ternyata yang percaya banyak. Oke. Yang percaya itu banyak, hingga satu hari ada orang dari North Carolina. Dia jalan sekitar, dia naik mobil ini sekitar 4 jam. Jadi bayangin aja kayak mirip dari Jakarta ke Bandung. Ya, Bandung bolak-balik lah ya, Jakarta Bandung bolak-balik lah itu ya. 2 jam tuh dia sendiri, dia bawa senapan serbu. Dia bawa senapan serbu, dia datang ke sana. Jadi dia masuk ke Comet Pingpong itu, dia tembakin itu. Dia tembakin, dia mau cari di mana basement. Oke. Ya. Di Comet Pingpong enggak ada basement. Ya, dan nggak ada perdagangan anak di situ. Akhirnya nih orang menyerahkan diri. Jadi bayangin itu ya, fake news itu, hoax itu istilahnya, bahkan di negara seperti Amerika Serikat aja, itu terjadi. bukan hanya efek politik, yang terjadi adalah efek hampir bunuh-bunuhan orang. Itu Amerika Serikat, ya, negara besar. Oke. Apalagi kayak Indonesia. apalagi kayak Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana Bang? Kalau kita bicara soal fake news, perang kognitif. Kita kan lihat kemarin waktu bulan Agustus lalu, kita ada video AI generated, di situ ada mantan Menteri Keuangan, ada mukanya dia, suaranya dia, begitu kan? Tapi jelas bukan dia ngomong soal guru. Soal guru kan? Soal guru, itu kan memicu kemarahan orang. Artinya itu nggak ada, istilahnya tuh susah. Apa ya? Kalau kita sekarang melihat hari ke hari ini agak sulit membedakan begitu ya, mana ini informasi yang tepat, mana informasi yang tidak tepat. Saya ambil contoh satu lagi nih, mungkin ini di negara dekat kita. Jadi kita ngambil, kalau misalnya banyak orang yang mengatakan bahwa perang narasi terus, asing terus begitu. Bener ada nggak sih itu? Ini kita lihat aja negara sebelah yang dekat dari kita nih, Singapura nih. Ya, Singapura saya dulu kebetulan kuliah di situ. Di Singapura ini kan mereka itu karena negara kecil, satu-satunya city state di dunia itu ya Singapura ya. Penduduknya itu sekitar 6 juta. Dari 6 juta itu hampir 1,9 juta itu imigran, orang yang kerja di sana. Mereka itu mengagung-agungkan sosial harmoni. Jadi karena di sana waktu pendirian negara itu kan terjadi kerusuhan sosial tuh antara etnik Melayu sama etnik China kan begitu. Di sana mayoritas China, kemudian Melayu, baru India. Nah, bulan Juni kemarin ini tiba-tiba beredarlah video-video konten. Video-video konten di Singapura yang itu dia mengambil gambar. Ada satu daerah di sana itu namanya Little India. Namanya Little India. Little India itu ya komunitas India banyak di sana. Kebetulan video itu diambil hari Sabtu atau hari Minggu. Banyak orang-orang etnis India ya di jalanan. Dikemaslah video itu, kemudian entah bagaimana dibuat banyak konten yang mengatakan bahwa India akan men-take over Singapura, akan men-take over etnis China di Singapura.
kebetulan Presiden Singapura sekarang Ya, kan Cina. juga ya etniknya kan etnik India, India, gitu iya. ya. Kemudian di sana tuh memang sama seperti kita juga mengalami tekanan krisis kan. Di sana Iya. juga sama. Tingkat kelahiran anak rendah di Oke. sana. Kemudian orang lokal itu harus bersaing dengan Iya. imigran pekerja Imigran. dari luar, terutama di bidang konstruksi sama IT. Dua-duanya dari India sebagian besar. Dan memang India itu hampir menguasai lah kalau Di bicara soal mana-mana teknologi kan? ya. Di mana-mana kan? Iya. Nah, jadi itu dilempar di sana dan sempat terjadi keributan. Keributan dan kemudian beredar di mana-mana. Akhirnya pemerintah Singapura mengambil langkah, dipanggil lah semua platform sosmed itu, disuruh di take down lah begitu. Oke. Tapi itu semua sudah terlanjur beredar dan Iya, nggak gampang iya. juga Dan gampang untuk menghapus semuanya. Dan gampang menghapus semuanya. Dan Iya, ternyata iya, waktu diteliti rata-rata video-video itu dikirim dari China. Ya kan? Jadi ini udah kelihatan kan China konflik sama India dan kemudian Singapura sekarang ini di tengah-tengah pertarungan geopolitik ini lo harus pilih Barat atau harus pilih Cina kan. Jadi Indonesia sendiri gimana Bang? nah ini berarti kalau ini saya. Jadi kalau saya melihat ini ada narasi yang saya tahu bahwa kegelisahan itu ada. Nah, jadi ini kita selalu melihat itu begini. Kegelisahan, kemudian protes, kesulitan itu ada, tapi dia itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada konteks, semua ini kan terjadi tidak di ruang vakum. Ya. Waktu orang protes, waktu orang aksi, waktu orang melakukan, saya ambil contoh sederhana begini. Krisis 98. Oke. Contoh ini saya ambil contoh ya, ini biar istilahnya orang tidak berpikir bahwa kita ini seakan-akan hanya membela salah satu pihak aja. Krisis 98. Krisis 98 ini dia kan krisis multidimensi. Ada krisis politiknya jelas ada, bertahun-tahun begitu, berbelasan puluhan tahun hidup dalam represi politik atas nama kestabilan. Kemudian waktu itu juga kita bisa melihat gagal panen. Ya kan, karena kemarau panjang yang waktu sebelumnya itu. kita dikenal sebagai negara swasembada padi. Nah, kemudian juga ada masalah krisis ekonomi moneter. Ya, ekonomi. Nah, dulu itu kalau kita lihat utang luar negerinya itu sebagian besar kan dibuat oleh swasta, bukan negara sebenarnya. Tapi kan ini swasta yang punya hubungan dengan kekuasaan, ya kan, begitu kan. Ya bayangin sekarang dia pendapatan rupiah, pinjamnya dolar, harus dikembalikan dalam waktu 12 sampai 18 bulan, ya kan. Jadi secara fundamental kita bisa melihat seakan-akan kokoh, tapi sebenarnya ada kerapuhannya. Nah, di tengah-tengah kerapuhan itu ada spekulan lah di luar. Ya namanya George Soros ini. Ya itu kan. George Soros ini kan rame-rame juga nih George Soros. Open Society. Soros ini. Nah, dia hajarlah dulu Thailand. Begitu kan, dia hajar dulu Thailand. Dia dia jatuhkan nilai mata uangnya. Kemudian Indonesia juga begitu. Jadi setelah sasarannya yang 2.500 per dolar ke rupiah waktu itu bisa ke angka 17 ribuan. Iya. Terjadilah krisis seperti yang sudah jadi sejarah itu, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang krisisnya ada kan memang dalam negeri kan. Apakah kemudian kita bisa mengatakan intervensi asingnya tidak ada? Ada juga. Jadi penyakitnya ada, tapi intervensi asingnya juga tetap ada. Jadi ini semua tidak terjadi di ruang vakum. Tapi ini berbeda dengan 98 dengan hari ini ya Bang ya. Kalau 98 kan maksud saya itu begini. Maksud saya itu analogi sederhananya itu kayak kita ninggal mobil, kita punya mobil, kita taruh di pinggir jalan, ya, kuncinya masih ada di situ, kemudian kacanya terbuka, ada orang yang datang diambil mobil kita. Betul, memang kita ninggalin mobil kita di luar ya, betul. Tapi kan itu maling kan juga nggak bisa dibilang benar juga kan. Jadi maksud saya situasi yang ada sekarang di Indonesia ini, keresahannya itu ada. Keresahannya itu ada begitu ya, dan kita bisa bilang juga itu sebagian berdasarkan data-data yang valid juga. Nah, tetapi istilahnya gelombang
pertarungan luar negeri memanfaatkan situasi itu juga ada. Nah, kembali lagi ke George Soros tadi. Apakah intervensi George Soros ini sangat signifikan pengaruhnya ketika kita bandingkan antara 98 dengan hari ini? Karena kan memang lagi rame-ramenya juga bicara soal George Soros itu beroperasi di Indonesia melalui kelompok-kelompok tertentu gitu, Pak. Jadi ini kita ngambil contoh di luar lagi lah ya. Tahu Ukraine kan ya? Oke. Nah, Ukraine ini. Jadi Soros ini persis sebelum Soviet itu mau runtuh gitu ya. Kebetulan pemimpinnya waktu itu punya kedekatan terhadap pemikiran demokrasi liberal. Akhirnya Soros bukalah LSM di negara-negara pecahan Uni Soviet. Pecahan. Belum pecah waktu itu. Oh, belum pecah. Jadi sebelum pecah dia sudah buat di sana. Sebelum 89, sebelum 91, sebelum 8 tahun 84 dia start, saya ingat saya. Ya, jadi sebelum itu dia buat di sana. Dia buat di sana, dia tebarkanlah isu-isu dia tebarkanlah keunggulan liberal secara ideologi politik, secara pilihan ekonomi dan lain sebagainya. Dan kemudian dicaplok juga lah oleh pimpinan Uni Soviet di sana. Yang pada saat itu menurut saya lepas dari perhitungan pemimpin Soviet pada saat itu adalah saat perestroika itu, ya kan, ada kebebasan ekonomi, kebebasan politik, itu kan yang megang kekuasaan, yang mempertahankan soliditas Soviet yang besar itu kan tangan-tangan rezim otoriter. Sekarang dalam waktu yang kurang lebih singkat, ini semua yang memegang ini dihajar semua. Dihajar semua. Dan itu berangkatnya dari masyarakat bawah. Masyarakat sipil dong. Masyarakat sipil kan. Ada benernya kan? Ada benernya dong, orang melawan pikiran otoriter, melawan ekonomi yang terpusat begitu kan. Dia lawan betul. Tetapi ketika kekuatan yang memegang negara-negara gabungan di Uni Soviet itu hilang atau takut, yang terjadi apa? Rontok itu negara. Rontok. Begitu rontok itu negara, LSM yang dibentuk dan didanai oleh Soros ini kemudian menyebar lagi ke banyak negara-negara di sana. Kenapa? Untuk memastikan supaya tujuan akhir yang menurut saya tujuan akhirnya itu memastikan supaya negara-negara bekas Eropa Timur ini itu berkiblatnya ke blok baru yang dibuat oleh Amerika yang namanya Uni Eropa dan NATO. Ukraina itu salah satu hal yang mendasar kenapa terjadi perang. Salah satunya bukan satu-satunya faktor itu adalah provokasi dari Pak Soros itu. Iya kan? Jadi ini kalau kita lihat peta Ukraine sama Rusia ini kan perbatasan. Ya, kemudian mereka tuh didorong-dorong lah, diprovokasi lah dia. Udahlah gabungnya saja sama Uni Eropa. Dan bukan itu aja, gabung juga sama NATO. Yang satu aliansi politik ekonomi, yang satu lagi aliansi militer. Nah sekarang di NATO itu kan ada satu klausul. Kalau satu negara diserang, yang lain wajib membantu. Nah sekarang dulu Ukraina itu secara tradisional itu adalah wilayah buffer. Dia nggak boleh berpihak kemana-mana. Wilayah netral lah ya. Wilayah netral. Memang kuat pengaruh Rusia di sana. Nah, cuman LSM-nya Soros ini dia dorong terus lah itu. Akhirnya ada satu pimpinan Ukraine begitu ya, yang jatuh karena revolusi sampai akhirnya dia harus terbang ke Rusia. 2016 itu ya, Bang? Ya, itu nah karena Rusia melihat begini cara mainnya, ya udah sebelum dia diserbu kita serbu duluan. Itulah yang terjadi. Jadi sampai sekarang kacau. Satu negara jadi korban. Nah sekarang kita lihat Indonesia ini. Jangankan Indonesia, Bang. Uni Soviet aja yang kuat secara sistem politiknya. Itu dia seperti maksudnya. Itu kalau Indonesia kan sekarang udah demokrasi. Ini sejarah, ini fakta. Ini bukan bumbu loh ya. Iya. Ini bukan bumbu. Catatan sejarah lah. Ini catatan sejarah, fakta dan sudah terjadi maksud saya. Jadi gak bisa juga dianggap enteng. Mungkin orang banyak mengatakan sinis, ini dikit-dikit Soros, dikit-dikit Soros. Ya memang dia. Saya ambil contoh misalnya begini ya. Ini kan Indonesia ini negara. Kenapa saya juga agak gelisah ya sebagai orang yang dulu kita hidup di zaman reformasi kan. Saya sendiri angkatan 98 masuk yang kuliah. Berorasi luar biasa. Ya, ada produk Orde Barunya juga dari SMA, SD, SMA lah, SMA, SMP begitu kan kita melihat gitu ya. Kemudian masuk kuliah persis di tengah-tengah itu. Kita bisa melihat waktu itu susul menyusul. Krisis politik, krisis ekonomi,
krisis sosial, disintegrasi. Ya, kan? Timur Leste. Timur lepas ya. Kita dari dulu nyebutnya Timur terus kan ya. Provinsi ke-27 yang terakhir. Lewat itu, dan bukan cuma itu aja. Itu berapa banyak kerusuhan sosial yang terjadi waktu itu. Sambas, Sampit, Poso, keributan antar agama, Ambon, begitu ya. Jadi ini Indonesia ini kan negara lebih dari 1000 suku. Ya kan? Bayangin aja, dan tema-tema itu yang saya melihat itu sekarang kok mendominasi perbincangan kita di sosial media. Saya ambil contoh begini. Sekarang ini kan betul ini ada kritik terhadap kritik terhadap waktu Agustus lalu terhadap beberapa oknum anggota DPR yang dianggap tidak peka dengan masyarakat, nari-nari apa segala macam gitu. Walaupun itu sendiri kan juga di capture sebenarnya kalau menurut saya begitu ya. Kan nggak terus-terusan nari, memang itu istilahnya begitu, cuman momennya nggak pas begitu. Di capture sedemikian rupa, disebarkan dengan tambahan bumbunya. Kan macam-macam tuh, ada Indonesia gelap. Kabur dari Kabur aja dari Indonesia. Terus terakhir ini Indonesia bangkrut. Seingat saya dulu waktu saya menjadi mahasiswa dulu puluhan tahun yang lalu, dan saya yakin kawan-kawan di Reform Syndicate juga pernah merasakan jadi aktivis. Itu kan yang kita serang itu adalah kebijakan rezimnya. Tapi ini bukan branding negaranya loh. Ini kan yang di branding hancur itu kan negaranya. Indonesia gelap, Indonesia bangkrut. Kabur aja dulu, begitu ya. Jadi branding kita sebagai negara itu yang rusak. Saya ini nggak bilang bahwa tidak ada korupsi, enggak. Saya nggak bilang, kita nggak bilang begitu. Tapi branding ini merontokkan satu perekat dasar kita waktu kita memutuskan jadi negara. Indonesia ini negara multisuku, ya kan? Multisuku, multi etnik, multi agama. Dulu waktu Sumpah Pemuda tahun 1928 dan berujung kepada kemerdekaan, kita ini kan bersatu karena merasa senasib sepenanggungan. Satu brand kita nih, Indonesia ini negara yang ditindas, dijajah oleh Belanda, oleh macam-macam lah, tapi terutama oleh Belanda kan, merasa kita satu brand ini, senasib sepenanggungan. Tapi memang yang menarik itu Bang, ketika misalnya kondisi domestik kita memang lagi tidak baik-baik saja, kemudian ada intervensi dari luar itu. Kalau katanya Soekarno, ya musuh terbesar ke depannya itu adalah masyarakat sendiri gitu. Kalau sebelumnya kan Soekarno dan kawan-kawan, musuh terbesar adalah penjajah. Ya betul. Jadi memang ya situasi itu yang saya melihat bahwa kita memang ada masalah itu tapi kemudian ada kipas-kipas yang kuat. Nah itu juga terjadi. Kita ambil contoh begini, ini kayak misalnya contoh film Pesta Babi begitu ya. Nah itu kan saya melihat itu terasa sekali aura disintegrasinya. Begitu. Gimana Bang? Aura perpecahan disintegrasinya itu bagian film propagandis atau propaganda atau gimana Bang? Oh itu sih kelihatan. Kelihatan banget sangat kelihatan. Pertama kan begini, bahwa kita pernah mengalami satu fase menyelesaikan perbedaan dengan cara kekerasan, penggunaan kekuatan militer dulu ya, pada saat Orba itu kan nggak hanya terjadi di sana. Ya kan, itu kan juga terjadi di Aceh segala macam. Tapi kalau Anda bayangin kalau semua itu di rewind ulang, kapan damainya? Bahkan setelah reformasi itu kapan damainya, kan begitu kan? Ya kan, kalau tidak ada kepala-kepala yang dingin di Aceh waktu itu, kepala dingin di pimpinan-pimpinan kita di Maluku dan lain-lain gitu ya, pasca reformasi, ya itu berantem terus. Betul. Apakah di sana ada ketidakadilan? Bisa jadi memang ada, tetapi ada usaha juga perbaikan. Saya ambil contoh misalnya, kan yang jadi saya ikutin misalnya setelah menonton itu kan yang jadi pertanyaan dari saya sekarang adalah, apakah misalnya dalam tanda kutip tesis yang ada di film itu kan perampasan tanah itu terjadi secara secara massal keseluruhan,
apa iya nggak ada orang yang setuju? Itu kan pertanyaan begitu, Iya, iya, iya. ya kan? Padahal kalau kita lihat aturan pasca era otonomi begitu ya, penggunaan tanah, begitu penggunaan tanah 90% tanah di Papua itu kita melihat itu tanah adat semua. Ya. Penggunaan usaha untuk tanah itu wajib ada izin dari Iya, kepala suku adat. pertama gubernur Papua dulu nih. Iya. Ya, Papua itu wajib orang asli Papua, nggak bisa itu kan di sana nggak bisa. Saya Anda nggak mungkin kita nyalon di sana itu udah nggak mungkin. Artinya apa? Ada penghargaan terhadap hak politik dan hak ekonomi kan. Iya. Kemudian yang kedua baru yang Anda bilang tadi, ya kan? Nggak mungkin gubernur itu kasih rekom kalau tidak disetujui oleh orang-orang adat, tokoh-tokoh adat. Nah jadi ini kok nggak diungkap begitu ya, nggak diungkap. Jadi yang apa ya, yang dan saya mengikuti begitu ya penggunaan kalimat-kalimat dan bahasanya. Misalnya Papua dan Indonesia, seakan-akan Papua udah ini berbeda. Udah beda, bukan Papua ini bukan bagian dari Indonesia. Iya, betul sekali. Dan kita lihat ini ternyata premiernya bukan di Taman Mini yang pertama kali, tapi di luar. Premiernya di Auckland, di New Zealand. Yang menyelenggarakan itu apa? Yang menyelenggarakan itu semacam network LSM yang mendukung pemberian referendum atau kemerdekaan untuk Papua. Jadi memang film Pesta Babi yang dibuat oleh dan di CSC ini ya memang tujuannya udah berbeda ya. Kuat aroma disintegrasinya kalau menurut saya. Dan ini kan sebenarnya bisa kita lihat terbuka. Iya. Dan itu mungkin pendekatan baru dalam ini Bang, dalam pemisahan sebuah wilayah. Iya, jadi kan ini bayangin ya, ini di saat yang bersamaan di provinsi-provinsi yang lain itu juga istilahnya tumbuh tumbuh aksi-aksi protes terhadap tekanan ekonomi yang sekarang, masuklah agenda ini, begitu ya kan? Ya sama seperti kita lihat heboh diskusi yang dibubarkan itu kan sebenarnya kan di UGM. Salah satunya itu kan bicara juga masalah itu kan, ketika misalnya ada benturan antara narasi yang diberikan di dalam Pesta Babi dan narasi yang disampaikan oleh pembicara pada saat itu, ya kan? Ini kan harusnya kan harus kelihatan jelas dong. Ternyata kan akhir-akhir ini saya kan kita juga pengen tahu sebenarnya yang terjadi di sana apa kan? Nggak mungkin juga kita melihat ada orang istilahnya orang ditindas semua tanpa merasakan manfaat. Ternyata akhir-akhir ini saya juga melihat di sosial media banyak petani-petani yang di sana yang memberikan istilahnya merelakan tanahnya dengan sukarela ya di kabupaten yang sama dan mereka happy aja. Nah, ini kok nggak diangkat? Ya jadi artinya memang yang namanya film dokumenter kan seharusnya komprehensif Bang, gak parsial. Walaupun ada kecenderungannya. Itu kan wajar. Nah itulah yang kemudian buat disinformasi ke publik, termasuk juga mahasiswa jadi korban. Itu dia masalahnya. Jadi, kejadian di UGM misalnya, yang pembubaran forum diskusi, itu kan dalam alam demokrasi itu sangat tidak bagus gitu. Ya harusnya memang diskusi dijawab dengan diskusi lah gitu ya. Obrolan dijawab dengan obrolan, data dijawab dengan data begitu ya. Tapi memang begitu derasnya arus informasi yang kita terima begitu ya, dan kita sendiri juga tidak, ya itu tadi kan Amerika Serikat, Singapura aja bisa kewalahan, maksud saya. Apalagi Indonesia bisa kewalahan begitu, apalagi Indonesia, dan ini kan kendalinya kan remote-nya kan nggak ada di tangan kita, begitu ya. Jadi dan ini disampaikan secara terbuka waktu saya melihat ini. Saya ikutin sosialisasi waktu nobar Pesta Babi ini. Jadi Pesta Babi ini memang satu prinsip dasarnya ini sudah nggak ketemu. Yang satu maunya pisah, begitu ya. Yang Indonesia kita maunya ya kan bertahan. Ya bertahan dong. Anda maunya apa kan begitu kan? Ya kita kasihlah otonomi, kita kasih pembangunan, kita kasih proyek strategis nasional, macam-macam lah. Nah tapi memang Pesta Babi itu ini secara kalimat memang dipergunakan sebagai antitesa. Nah jadi film ini ya terlepas dari pro kontranya, tapi memang film ini dibuat untuk menangkal dan menolkan
menolkan apa yang Apa diupayakan yang ditawarkan pemerintah oleh selama ini. pemerintah, mau Oke. pemberian otonomi politik ekonomi, ini ada pesta babi. Iya, iya, iya. Mau ada pembangunan, ini ada pesta babi. Jadi memang ini dicari untuk dibenturkan. Dan saya riset beberapa bulan yang lalu, kira-kira bulan Maret atau April. Nah, tapi itu saya baru sekarang nih saya terbuka nih saya rilis nih. Jadi gimana, Bang? waktu saya mengatakan Anda ini selama ini lebih banyak menerima berita baik atau berita buruk soal pemerintah. Ternyata mayoritas itu menerima berita buruk. Berapa persen, Bang? Hampir 50 lawan 30. Waduh. Jadi ini sangat tidak berimbang. Ini karena efek dari media sosial, ini boot atau real nih, Bang? Ini sudah campuran. Oke. Udah campuran yang kita nggak jelas ini dari mana begitu. Saya ambil contoh waktu ini saya sama teman-teman saya waktu rame-rame bulan Agustus lalu, itu ada yang itu juga tuh kan dulu itu biasa ada yang live TikTok tuh. Iya. Kan? Oh iya. Saweran tuh kan. Ada tuh. Give apa segala macam. Saweran segala. Dan waktu kita cek, ternyata itu banyak judul. Nggak dari Indonesia juga akun-akunnya. Iya. Banyak dari luar. Oke. Itu berapa banyak? Begitu ya. Terus berapa banyak itu misalnya saya juga suka perhatiin itu satu foto terus kemudian narasinya kan nggak jelas itu dari mana begitu ya. Nah kita bisa ngeliat itu juga banyak akun-akun yang baru. Iya. Akun yang sudah istilahnya berpindah berapa kali ganti nama begitu ya. Oke. Followernya nggak jelas. Jadi banyak juga. Saya nggak tahu ini istilahnya seberapa besar mau membandingkan antara mana yang bot mana yang bukan bot sudah campur aduk ya. Problemnya kan yang dijual itu adalah ketakutan kan dan insting manusia. Kenapa berita dulu aja kan kita waktu media konvensional itu ada bad news is good news kan begitu. Iya. Kalau ada misalnya misalnya ada pesawat landing mendarat dengan sempurna kan nggak jadi berita itu. Tapi kalau ada pesawat landing turbulen atau ada kecelakaan jadi berita. Kenapa? Karena memang otak manusia di wired untuk istilahnya tuh kita tuh nyambung dengan survival, keselamatan. Jadi rasa takut itu penting. Jadi kalau ada berita takut, berita serem sama berita bahagia, yang dimakan dulu berita takut. Berita serem. Berita takut. Nah, inilah menjual ketakutan ini yang menurut saya ketakutan yang tidak proporsional ini harus jadi musuh. Kalau hubungannya dengan ini, Bang, hasil survei SMRC Maret April terkait dengan ada peningkatan yang sebelumnya 2024 51%, kemudian tahun ini 50 naik ke 53% masyarakat takut ngomong politik. Apakah itu benar, Bang? Wah, sementara bebas aja gitu. Iya. Lah itu kan dia bebas itu ngomong begitu kan? Nah makanya itu. Mana bisa dulu kita waktu Orde Baru begitu. Kita ngomong begini keluar dari pintu udah nggak ada kita. Kira-kira indikator SMRC menyampaikan seperti itu gimana, Bang ya? Dalam artian ya semuanya bebas ngomong. Baik itu masyarakat biasa, akademisi, aktivis dan lain sebagainya bebas saja. Sebenarnya dari setiap nih kalau kita mau jujur bicara ya, dari setiap pemerintahan era reformasi, kita mulai dari zaman Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, SBY, Jokowi, yang namanya dalam tanda kutip keluhan bahwa ada ancaman terhadap kebebasan berbicara, itu konsisten sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau orang aktivis, orang protes, ya, kemudian ada yang diperiksa, ada yang dituntut. Setiap zaman itu sebenarnya ada. Iya. Jadi itu bukan cuman bukan cuman sesuatu yang terjadi sekarang, begitu ya. Nah, kalau dikatakan bahwa ada ancaman terhadap kebebasan berbicara, mungkin beliau-beliau itu merefer kepada kekerasan yang terjadi terhadap beberapa aktivis. Ya, kekerasan yang terjadi terhadap beberapa aktivis beberapa waktu yang lalu begitu kan. Tapi logikanya, ini logika sederhananya begitu ya. Kalau kita jadi pemerintah, untuk apa kita secara serius misalnya secara sistematis mengambil pilihan pembungkaman terhadap aktivis pro demokrasi dengan
dengan cara-cara begitu, nggak ada Iya, untungnya, iya, justru iya. tambah jelek itu namanya. Betul. Justru tambah jelek itu, justru malah istilahnya kita mencoreng muka sendiri. Iya, iya. Tapi itu nanti mungkin entah kita baru bisa menjawabnya beberapa tahun dari sekarang kali ya. Ya, tapi memang surveinya itu kan Maret April nih Bang. Kemudian temuannya seperti itu bahwa 53% masyarakat itu takut ngomong politik. Nah, apakah kejadian Tapi beberapa bulan terakhir ini apakah masyarakat takut ngomong Jadi politik? kan gini. Apalagi di media sosial. Ini kan ada kalau survei itu kan adalah persepsi dan perasaan. Oke. Ya, bukan fakta sebenarnya. Dia adalah fakta terhadap perasaan orang. Begitu ya. Bukan berarti dia adalah fakta bahwa itu terjadi. Data itu menurut saya yang ditunjukkan adalah bahwa benar ada perasaan, kalaupun itu datanya benar ya, karena kalaupun itu datanya benar adalah benar ada perasaan bahwa orang melihat atau informasi yang tersebar bahwa ada semacam represi terhadap kebebasan berbicara. Tapi faktanya sampai hari ini, coba kita buka aja sosmed, yang ngatain dan buat parodi meme gambar presiden, ya, itu berapa banyak? Betul. Banyak banget gitu. Banyak banget. Apalagi Menteri SDM. Itu dia, makanya semua istilahnya jadi kalau saya bilang ada ancaman yang sifatnya eksistensial terhadap kebebasan berbicara. Faktanya itu kalau menurut saya nggak tepat itu. Nggak tepat. Karena orang bebas bicara. Apalagi siapa ini mahasiswa dari UGM, mantan ketua BEM, Tio. Itu dia, makanya saya ingat sepanjang saya jadi aktivis, saya belum pernah menggunakan kalimat yang ekstrim itu. Sekasar itu begitu ya. Dia itu kasar ya? Wah, kasar sekali lah itu istilahnya ya. Saya aja yang orang Sumatera begitu ya. Yang orang Sumatera melihat itu ada pilihan kata yang tidak pas lah. Bahwa kemudian dia punya ketidaksetujuan dengan sebenarnya apa yang diungkapkan terhadap MBG dan lain sebagainya itu ada dasarnya. Saya ambil data survei beberapa waktu yang lalu. Nah ini nih antara perasaan dan fakta begitu ya. Jadi begini, di survei itu waktu saya terus survei, menurut Anda MBG ini bermanfaat atau tidak? Ya, hampir 60% menyatakan bermanfaat. Yang tidak menyatakan itu tidak bermanfaat itu 30%. Bagi mereka yang menyatakan itu tidak bermanfaat atau kontra dengan MBG, itu sebenarnya alasannya nggak jauh-jauh beda dengan apa yang kita lihat di sosmed itu. Satu, ada korupsi, ya kan? Dan itu kan kalau enggak ya 3 orang kenapa nggak dijeblosin sudah kan begitu kan? Yang kedua, kritik terhadap terhadap menu, ya. Dan yang ketiga, mereka khawatir MBG ini menyedot banyak anggaran. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya ada, tapi proporsinya sebenarnya tidak mayoritas. Sebagian besar orang itu masih happy dengan MBG. Kenyataannya kan begitu, bahwa kemudian ada korupsi di dalam. Ya, ada korupsi dalam, dan ini maksud saya begini, ada marketing terhadap persepsi negatif, ya, itu memang terjadi. Tapi apakah itu yang diinginkan oleh masyarakat? Kan enggak juga. Masyarakat enggak juga. Mereka memang ya happy aja begitu. Sebagian besar masyarakat happy. Kenyataannya begitu, faktanya begitu. Gitu. Berarti yang menyerang MBG ini ya karena ada poin tadi itu Bang. Ada korupsi dan sebagainya. Nah, sekarang kalau tata kelolanya diberesin, ya kan? Itu kan berarti sudah tinggal 2 alasan lagi kan, satu menu, satu masalah efisiensi, kan begitu. Nah, kalau itu diberesin semua, ya jangan-jangan happy, happy semua kan begitu. Nah, cuman kan kritik ini istilahnya memang makanan waktu era demokrasi lah. Jadi ya kita terima-terima aja, nggak ada masalah begitu. Yang jadi masalah kan kalau Anda paksakan. Berarti itu terbantahkan hasil survei SMRC ya sebenarnya terbantahkan dengan kondisi hari ini. Oh iya, dan ini ada hasil, kalau mungkin itu karena lembaga survei saya lah ya. Anggaplah
Oke lah orang, oke lah median terserah dapatnya apa. Tapi kita juga lihat misalnya hasil surveinya Prof Burhan, indikator. Indikator. Ya, Oke. dia mengatakan bahwa kan waktu ditanya sama dia, menurut Anda MBG ini dikasih terbatas atau semua anak? 60% jawab semua anak. Ya. Nah itu maunya orang banyak begitu kan.